Tidak ada. Ya, kita lanjut sedikit ke surat At-Tin. Apa ada pertanyaan dari mas-mas ini? Tidak ada. Kemana Pak ya? Oh, mudik. Kemana Lampung? Oh, jauh. Oh, jauh mana dia? Oh, Garut ya. Oh, Sunda ya. Istrinya maksudnya. Iya. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit tentang surat At-Tin yang insya Allah semuanya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu memulai dengan kalimat sumpah. Sumpah demi At-Tin dan demi zaitun. Nah, kalau seandainya Allah sudah bersumpah, artinya sesuatu ini adalah sesuatu yang penting. Ya, buah tin dan buah zaitun. Ya, zaitun bisa jadi minyak zaitun. At-Tin kalau ibu pernah umroh atau haji, ya bisa dibeli di sana yang buah tin, ya, seperti itu. Ibu saya kemarin baru haji, dikasihnya ini buah apa bu? Ini buah tin. Oh, cak ini buah tin ya. Itu. Nah, nanti bisa ibu cari ya keutamaan buah tin dan buah zaitun. Intinya kalau Allah bersumpah, artinya hal ini adalah hal yang penting ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu melanjutkan lagi waktu di sini dan demi bukit Tursina. Ya, demi bukit Tursina. Turul barakah. Ya, jadi bukit Tursina itulah bukit yang berkah atau barokah li'anna Allah Ta'ala wasafahu aw wasafa ma haulahu bil wadi al muqaddas. Jadi lembah ini di bukit ini adalah lembah suci, di mana lembah itu pernah didatangi oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Musa itu bangsa Yahudi, ngadulah kepada Nabi Musa alaihissalam. Mana Tuhan kamu? Ya, tunjukkan. Ngadulah Nabi Musa ke Allah. Ya, minta tunjukkan muka Allah atau tunjukkan rupa Allah. Ya kata Allah, wahai Musa, kamu udah sanggup. Jika aku udah sanggup, bahasa Allah tuh. Bahasa kita ya. Jika aku udah sanggup kamu akan terbakar. Kamu akan binasa. Jangankan jingo cahaya aku tidak bisa. Itu. Jadi Allah cuma ngasih apa? Mukjizat saja kepada Nabi Musa, kemudian kepada pengikut Nabi Musa, orang-orang Yahudi atau Bani Israel, itu kan. Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah yang aman ini. Jadi kota Mekah itu mempunyai keutamaan. Hewan-hewan di sana tidak boleh dibunuh, haram. Kemudian orang yang sholat di Masjidil Haram itu 100.000 pahalanya. Tapi ada ulama yang menafsirkan bahwasanya tidak mesti di Masjidil Haram. Pokoknya setiap masjid yang ada di Mekah, kalau dia sholat di situ, maka dia akan mendapatkan pahala 100.000. Tuh. Ya, setiap masjid yang ada di Mekah, kalau dia sholat di situ, dia akan mendapatkan 100.000 pahala atau kali lipat. Kemudian orang kafir tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk orang kafir. Beda dengan Madinah. Orang Madinah boleh masuk, orang kafir boleh. Tapi Mekah tidak boleh orang kafir masuk. Tidak boleh. Karena apa? Kota ini suci sudah. Disumpah oleh Allah. Jangan sampai ada orang kafir masuk, karena orang kafir itu najis secara iman. Najis secara iman. Kemudian apa lagi keutamaan kota Mekah? Berkah. Pokoknya kalau ada azan, semua yang tinggal. Warung-warung, walaupun warung itu terbuka ditinggal, itu tanda keberkahan. Beda dengan di Indonesia kan, tidak berkah-berkah. Iyalah, udah berkah-berkah gitu nih. Korupsi namanya, ya. Sogok menyogok, korupsi, zina, riba. Kata Nabi SAW, idza dhahara zina war riba, jika sudah tampak zina dan riba, fi qaryah, pada suatu tempat, faqad halallahu 'adzaballah fi anfusihim. Maka secara tidak langsung mereka itu sudah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Jadi wajar kalau negara kita itu tidak berkah sampai sekarang. Dari pojok ke bawah korupsi wae. Dak pojok dak bawah sama wae. Sogok menyogok dak di pojok di bawah sama wae. Itulah keutamaan kota Mekah. Lalu kenapa orang-orang Syiah bisa masuk ke Mekah? Haji pula ke Mekah, ke Ka'bah, karena dia menuliskan visanya visa Islam, bukan
Syiah. Kalau di Saudi itu Syiah tidak diterima, tidak boleh masuk Mekah karena Syiah itu bukan Islam. Ya, syahadatnya saja beda. Ya, mengkafirkan sahabat Nabi. Rukun iman dan Islam juga beda. Ya, rukun iman dan Islam juga beda. Walaupun nanti Syiah itu terbagi menjadi beberapa golongan, ya rukun Islam dan imannya sama mereka. Dan beda dengan kita. Syahadatnya pun beda dengan kita. Menganggap Ali itu sebagai utusan Allah, Nabi. Ya, itu. Nah, itulah kenapa Syiah bisa masuk ke Ka'bah, pacak masuk ke Mekah. Kalau dia nulis di KTP dia itu Syiah, tidak bakal diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Iyalah. Ingat Bu, manusia itu bentuknya atau rupanya yang paling baik dari semua makhluk, tapi bukan yang paling taat. Siapa yang paling taat? Malaikat. Kita bagus bentuknya, tapi bukan yang paling taat, bukan yang paling tinggi derajatnya. Tapi kita bisa melampaui malaikat kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankannya. Itu bisa kita melampaui malaikat. Jadi walaupun bentuk tubuh kita itu sempurna dari yang lain, tapi bukan yang terbaik kita. Bukan yang terbaik. Ya seperti itu. Thumma radadna asfala safilin. Kemudian kami campakkan manusia ini ke tempat yang serendah-rendahnya. Asfala safilin itu serendah-rendahnya. Ya. Makanya tempat serendah-rendahnya itu disebutkan di situ neraka, ya, neraka jahanam. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu pahala yang tak terputus-putus. Nah, orang-orang yang sudah tadi saya sebutkan tadi, bentuknya itu sempurna, kemudian dia itu taat, maka dia akan mendapatkan pahala yang tak terputus-putus. Kenapa demikian? Karena mereka itu, ya, di sini Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan bahwasannya maksud dari pahala yang tak terputus-putus adalah fahum lahum ajrun la yanqati' wa la yumannu 'alaihim, yakni annahum idza istawfau hadzal ajra la yumannu 'alaihim. Kenapa disebut pahala tak terputus-putus? Karena orang ini itu selalu berusaha untuk melakukan amal soleh. Contohnya seperti apa? Ketika dia itu dicela, dia bersabar. Ketika itu diberi cobaan, dia itu bersabar. Ketika dia itu sudah melakukan amalan yang ini, lanjut lagi ke amalan lain. Itulah kenapa pahalanya tak terputus-putus, karena dia berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Makanya terputus-putus. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang membuatmu mendustakan? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kamu itu mendustakan hari kiamat? Ya, yang tak percaya hari kiamat, ya. Makanya di sini disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ay syai'in yukadzibuka ayyuhal insanu ba'da hadzal bayan, ay bima amara Allah bihi min ad-din, wa lihadza kullama nadhara al-insanu ila nafsihi wa aslihi wa khilqihi wa anna Allah ijtabahu wa ahsana khilqahu wa ahsanu fitrahu fa innahu yazdadu imanan billah wa tasdiqan bi kitabihi wa bima akhbarat bihi rusulahu. Jadi ngapo kau tidak galak percaya hari kiamat? Dikasih bentuk sebaik-baiknya, dikasih akal untuk berpikir, dikasih kenikmatan ini dan itu, tapi ngapo kok masih mendustakan Allah, mendustakan hari kiamat? Tidak bersyukur intinya. Ya. Makanya orang yang tak percaya hari kiamat, dia bebas hidupnya. Nak melakukan amal soleh ataupun tidak, terserah dia, bebas. Makanya orang ateis itu, mereka bebas. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan, mereka tidak meyakini hari kiamat, mereka tidak meyakini apapun. Kata mereka, ketika kita sudah mati, selesai urusan kita semua. Padahal disitulah awal urusan kita akan dipertanggungjawabkan. Makanya saya sering disebutkan di ceramah-ceramah, ya, di tempat-tempat lain, bahwasanya kita ini hidup seperti masuk Indomaret. Ya, nak ngambil ciki lajulah, popok lajulah, coklat lajulah, apapun yang diambil lajulah. Tapi sebelum keluar dari Indomaret, kita melalui kasir.
dan disitulah semuanya akan dibayar. Itulah dunia. Nak maksiat lajulah, nak amal soleh lajulah, tapi ingat semuanya akan dibayar di hari kiamat nanti. Maka itulah saya beri perumpamaan kita di hidup seperti layaknya masuk Indomaret belanja, kemudian kita bayar di kasir, semuanya akan dibayar di Indomaret tersebut. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan bukankah Allah itu hakim yang hakim yang bijaksana atau hakim yang paling adil? Di sini wahada istifham. Di sini Allah Subhanahu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya fal hukmul akbaru al-a'zamu alladhi la yu'ariduhu syai'un huwa hukmullah. Wal hikmatul ulya al-balighah hiya al-hikmatullah fa huwa subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Itu hak. Jadi hukum yang Allah berikan kepada manusia adalah hukum yang besar, hukum yang adil, dan hukum yang penuh hikmah, dan Allah lah hakim yang seadil-adilnya hakim. Maka tidak pernah terjadi sesuatu yang buruk ketika kita itu berhukum kepada hukum Islam. Tidak pernah. Ya, orang yang mencuri itu dipotong tangannya dipotong sampai sini, Bu. Ya, sampai pergelangan saja. Itu sampai sini. Ya, sampai sini saja dipotong. Ya, supaya apa? Supaya dia jerah dan calon-calon maling itu dia takut. Orang yang berzina dirajam, ya, berzina dirajam. Ya, kalau dia berzinanya itu ketika sudah jadi suami istri, dirajam sampai mati. Kenapa? Itulah efek sosial. Efek sosial supaya dia jerah. Karena berhubungan sosial. Ya, dia harus, karena apa? Dosa-dosa zina ketika dirajam, dia sudah luntur. Dia sudah luntur. Kalau dia ikhlas, dia akan luntur. Tapi walaupun dia sudah taubat, tetap harus dirajam. Lempar batu. Kalau dia belum nikah, 100 kali rajaman atau cambukan. Kalau dia sudah nikah sampai mati, matilah kau. Itu. Belum lagi nanti kasihan ya, anaknya ya, hasil hubungan zina itu, kasihan anaknya. Efek sosial. Seperti itu. Apalagi misalnya hukum Islam tadi seperti mencuri potong tangannya, zina dirajam, LGBT ditaik ke di tempat yang tinggi, yang paling tinggi di tempat itu, misalnya perak yang tinggi ya. Kemudian dijulak ke situ supaya mati. Ngapa supaya mati? Karena LGBT itu virus, tidak normal. Jadi lemak itu mati ke itu selesai kan? Tidak nyebar virusnya. Tapi pada kita apa istilahnya? Kita biarkan virusnya dia masih dia nyari korban lagi kayak. Itulah kenapa Islam itu disuruh taik ke di tempat yang paling tinggi, julak ke dari tempat itu biar dia mati. Dia masuk ke. Kalau dia bertobat, insya Allah dia terampunkan karena hukuman tadi. Itu LGBT, ya. LGBT, kemudian zina tadi sudah, kemudian apa lagi? Mencuri tadi sudah, dan lain sebagainya. Intinya hukum Islam itu pasti baik untuk pengikut-pengikutnya. Tapi kadang kita tuh tidak cair dengan Islam. Kadang kita tuh merasa, ya Allah kejenian Islam ini lah itu lain. Kawan nih cacat pakem bulok, awak Tuhan bukan, Nabi bukan, ngomongin kejam. Nah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, tafsir surah Al-Insyirah dan surah At-Tin. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau yang ingin ditanyakan. Ya, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada saya mohon ampun karena saya jarang kesini ya. Jarang, paling setahun sekali atau setahun 2 kali kesini kan. Jadi jarang ketemu ibu, takutnya ada salah kan ya. Saya minta maaf ya. Pentingnya minta maaf dan mendapatkan maaf dari orang yang kita zalimin. Nah, kemudian kalau ada ibu-ibu di sini berpuasa, ada yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu ya, salah satu manfaatnya adalah doanya cepat terkabul. Ya. Makanya ketika berpuasa kita itu dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Ya, seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.